Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Noveliza Alim dari kelas 1147, nomor absen 26. Di sini saya akan menginformasikan tentang Ibu Fatmawati Soekarno. Fatmawati adalah istri Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, yang juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika Anda percaya dengan kata-kata, ada wanita hebat di balik seorang laki-laki hebat. Berkacalah dari Presiden Soekarno. Kesuksesan dan kehebatan dari Presiden Soekarno tidak lepas dari campur tangan dan perjuangan sang istri, yaitu Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati lahir pada tanggal 5 Februari 1923 di kota Bengkulu. Merupakan keturunan ke-6 dari kerajaan Putri Bunga Melur, yang berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Fatmawati mengenyam pendidikan di HIS, sekolah setara SD milik Belanda khusus untuk pribumi. Lulus dari HIS, Fatmawati melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah milik Muhammadiyah di Bengkulu. Disinilah Fatmawati bertemu dengan Soekarno, yang kelak akan menjadi suaminya. Saat itu, Soekarno tengah mengajar di sekolah tersebut, setelah dipindahkan dari tempat pengasingan di daerah Flores NTT ke daerah Bengkulu. Fatmawati juga dikenal sebagai gadis yang aktif berorganisasi. Salah satunya, ia aktif di Nahdlatul Aisyah, sebuah organisasi perempuan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Pada 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno, karena posisi Soekarno tengah berada di Jakarta, sedangkan Fatmawati di Bengkulu. Pernikahan tersebut hanya diwakilkan oleh seorang kerabat Soekarno, Obseter Sarjono. Baru pada 1 Juni 1943, Fatmawati diantar oleh orang tuanya ke Jakarta. Dari pernikahan tersebut, Fatmawati dan Soekarno dianugerahi 5 orang anak, diantaranya Megawati Soekarno Putri, Guntur Soekarno Putra, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, serta Guru Soekarno Putra. Namun keduanya berpisah pada 1953, setelah Fatmawati memutuskan untuk meninggalkan Istana Negara, karena Soekarno meminta untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hartini. Sejak masih bersekolah, Fatmawati dikenal sudah aktif dalam berbagai organisasi, bahkan sejak ia masih duduk di sekolah dasar, di Nahdlatul Aisyah. Fatmawati aktif sebagai pembaca Al-Quran, anggota paduan suara, serta pawai obor. Fatmawati juga kerap membaca surat kabar seperti Galuh Indonesia Raya, Pikiran Rakyat, Sasaran, serta Penabur yang ia pinjam dari Soekarno. Dari situlah pandangan Fatmawati terhadap perjuangan semakin luas. Setelah menjadi istri Soekarno dan tinggal bersamanya di Jakarta, Fatmawati mulai aktif berdiskusi dengan para tokoh wanita seperti Nyonya Sukaptina SK, Trimurti, dan beberapa tokoh yang lain. Dari berbagai aktivitasnya tersebut, Fatmawati mendapatkan peluang mengenai lebih jauh permasalahan-permasalahan perjuangan. Jiwa nasionalisme Fatmawati semakin kuat. Pada 1944, ketika bangsa Indonesia tengah mempersiapkan kemerdekaannya, Fatmawati mulai menjahit bendera merah putih. Bendera inilah yang nantinya dikibarkan pertama kali dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, yang kini bernama Jalan Proklamasi nomor 56. Meski sudah merdeka, namun kondisi negara belum juga stabil. Hal ini menjadi masa-masa tersebut menjadi masa yang sulit bagi keduanya. Misal ketika ibu kota negara harus pindah ke Yogyakarta pada 1946 karena agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda. Kendati demikian, Fatmawati tetap setia menemani Soekarno bersama putranya Guntur yang masih bayi. Fatmawati setia mendampingi Soekarno berpindah dari satu kota ke kota lain. Fatmawati juga sangat peduli dengan para perempuan. Ia berhasil menjadikan Nyonya Wakijah Sukijo, Nyonya Pujo Utomo, dan Nyonya Mahmudah Mas'ud menjadi anggota perempuan dalam kepengurusan KNIP. Fatmawati juga mengirimkan perbekalan kepada istri prajurit dan para prajurit yang sedang berjuang di wilayah pertempuran. Pada 1951, Fatmawati ikut berjuang dalam merebut kembali dokumen, barang, dan arsip milik pemerintah Republik Indonesia yang dirampas oleh Belanda pada 1945 sampai 1950 di Jakarta dan Yogyakarta. Namun, pernikahannya dengan Soekarno
akhirnya kandas pada 1953 setelah Soekarno memutuskan untuk menikahi seorang janda bernama Hartini. Fatmawati memilih pergi dari istana dan berpisah dengan Soekarno yang sudah 10 tahun hidup bersama dalam suka maupun duka. Fatmawati juga memiliki peran sentral ketika ia memperjuangkan perubahan ekskresidenan Bengkulu menjadi Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 1965 sampai dengan 1968. Fatmawati meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia, karena serangan jantung ketika ia dalam perjalanan pulang dari Mekah setelah menunaikan ibadah umroh. Fatmawati dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, rumah sakit, bahkan bandar udara. Misalnya Rumah Sakit Fatmawati yang berada di Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Atau bandar udara di Bengkulu yang semulanya bernama Bandar Udara Padang Kemiling diubah pemerintah provinsi setempat menjadi Bandar Udara Fatmawati pada 14 November 2001. Pada 4 November 2000, Presiden Abdul Rahman Wahid menetapkan Fatmawati sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.